Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mon main, MU kalahkan Leeds 2-0 di laga pramusim. Laga pramusim antara MU versus Leeds digelar di Stadion Uleval, Norwegia. Mason Mount jadi starter dan dimainkan separuh babak. Kedua tim bermain sama kuat tanpa gol sampai halftime. Kemenangan MU ditentukan oleh gol-gol dari dua pemain mudanya, Noam Emran di menit ke-67 dan Joe Hugill di menit ke-81. Di pertandingan selanjutnya, MU dijadwalkan akan menghadapi Olympique Lyon di Edinburgh pada 19 Juli. Ten Hag puas dengan performa Mason Mount. Mount diturunkan sebagai starter pada pertandingan di Stadion Uleval, Norwegia. Pemain internasional Inggris itu berlaga selama 45 menit. Mount terlibat di beberapa serangan setan merah, mengambil tendangan bebas dan merepotkan Leeds dengan sepakannya di menit-menit awal. Ten Hag pun memuji penampilan Mason Mount. Hebat kok, sahut Ten Hag kepada MU TV. Baru pertama tetapi kami bisa berekspektasi di level performa. Saya kira bagi dia ini adalah pertandingan pertamanya karena dia punya banyak skill dan saya yakin kami akan mendapatkan kegembiraan yang besar dari dia dan dia akan berkontribusi untuk performa kami. Sudah pasti. Harry Maguire disarankan pindah ke Aston Villa. Maguire tidak lagi masuk dalam rencana manajer MU Erik ten Hag untuk musim depan. Maguire juga disebut-sebut akan kehilangan ban kapten yang disandangnya sejak diget MU dari Leicester City pada 2019. Pergi dari Old Trafford menjadi opsi yang realistis bagi Harry Maguire terkait karirnya di timnas Inggris. Sejauh ini West Ham dan Tottenham Hotspur cukup santer dihubungkan dengan pemain berusia 30 tahun itu. Namun striker legendaris MU Dwight Yorke meyakini Aston Villa akan menjadi klub yang tepat bagi Maguire. Mantan incaran MU resmi gabung Aston Villa. Aston Villa resmi mendapatkan pemain baru, mantan incaran Manchester United yang direkrut. Ada Pau Torres yang resmi bergabung dengan Aston Villa. Bek Spanyol itu direkrut dari Villarreal dengan nominal yang dirahasiakan. Meski laporan yang beredar menyebut The Villa menebusnya sebesar 32,5 juta pound sterling atau setara 631,3 miliar rupiah plus bonus 5 juta pound sterling atau setara 97 miliar rupiah. Pau Torres adalah bek Spanyol yang tangguh. Dia menjadi andalan Villarreal dalam 6 musim terakhir. Inter Milan dan Handanovic berpisah. Usai sudah perjalanan Samir Handanovic di Inter Milan, Nerazzurri tak memperpanjang kontrak kiper berusia 38 tahun tersebut. Setelah 11 musim, kiper asal Slovenia itu meninggalkan Milano, bunyi pernyataan resmi Inter. Fans Inter dan seluruh keluarga Nerazzurri mendoakan yang terbaik untuk Handanovic dan mengapresiasi semua yang telah dilakukannya. Terima kasih Samir. Handanovic membela Inter sejak Juli 2012 setelah ditebus dari Udinese. Dia mampu membawa tim meraih 1 Scudetto, 2 Coppa Italia dan 2 Piala Super Italia. Resmi Barcelona dapatkan Vitor Roque tetapi baru gabung tahun depan. Barcelona resmi mendapatkan Vitor Roque dari Atletico Paranaense. Namun penyerang 18 tahun asal Brazil itu baru akan bergabung tahun depan. Barcelona dan Atletico Paranaense telah mencapai kesepakatan untuk transfer Vitor Hugo Roque Ferreira atau yang lebih dikenal dengan nama Vitor Roque. Bunyi pernyataan resmi klub Rabu 12 Juli 2023. Sang pemain akan bergabung di musim 2024-2025 dan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2030 sampai dengan 2031 dengan nilai klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Kebijakan transfer Barcelona belakangan ini mulai mirip dengan Real Madrid yang mendatangkan bintang muda potensial untuk menjadi aset jangka panjang klub. Selain memburu pemain gratisan, langkah ini memang lebih murah ketimbang membeli bintang jadi.
Barcelona sudah sehat, siap ngegas lagi. Selama 2,5 tahun Barcelona gali lubang tutup lubang untuk menjalankan roda perekonomian klub. Di tengah upaya untuk memperbaiki keuangan klub, Barcelona juga sulit mendatangkan pemain top untuk membantu tim meraih trofi. Tetapi momentum itu datang musim lalu ketika mereka berhasil memaksimalkan pinjaman uang untuk merombak tim. Alhasil Barcelona di bawah Xavi Hernandez menjuarai Piala Super Spanyol dan La Liga. Keberhasilan menjuarai dua ajang itu menumbuhkan kepercayaan diri seluruh elemen yang ada di klub. Laporta yakin kalau ini adalah awal kebangkitan Barcelona setelah terpuruk karena krisis keuangan. Diharapkan gelar-gelar juara lainnya bisa menyusul. Pulisic jalani tes medis segera gabung AC Milan. Christian Pulisic tiba di Bandara Linate, Milan, Rabu 12 Juli 2023. Ia kemudian menuju La Madonnina Milan untuk menjalani tes medis. Pemain asal Amerika Serikat itu melakoni tes medis untuk merampungkan kepindahannya ke Milan. Pulisic dikabarkan ditebus oleh AC Milan senilai 20 juta euro. Dikutip dari Sky Sport Italia, sayap 24 tahun ini akan diikat kontrak selama 4 tahun oleh Rossoneri hingga 2027. Ia disebut bakal mengenakan nomor punggung 11 atau 22 di Milan. Lukaku tak akan datang ke pramusim Chelsea. Diberitakan The Athletic, Lukaku diharapkan melapor ke markas latihan Chelsea paling lambat pada Kamis 13 Juli 2023 bersama para pemain lain. Namun kini situasinya sudah berubah. Chelsea bersedia melepas Lukaku secara permanen, mengakhiri kerjasama yang kembali terjalin sejak 2021 lalu. Mereka bahkan tengah bergerak cepat sebab pekan depan mereka sudah akan terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim. Proses kepindahan Lukaku diharapkan bisa segera dilakukan sebelum itu. Mason Mount girang bukan kepalang kenakan seragam MU untuk kali pertama. Mason Mount tak bisa menyembunyikan rasa senangnya tak kala bisa mengenakan seragam Manchester United untuk pertama kalinya dalam kemenangan pramusim melawan Leeds United. Ia berjanji akan membuat para penggemar Manchester United bangga dengan performanya. Ya, sangat menyenangkan. Jelas kami telah menjalani latihan selama 1 minggu yang sangat baik untuk menjalani pertandingan pertama, ujar Mount kepada MU TV. Saya sangat menikmati posisi itu, bisa melakukan kedua sisi dan juga mencoba untuk memulai serangan dari belakang, jelasnya. Arsenal menggila di bursa transfer, kini terdepan untuk rekrut pemain yang permalukan Barcelona. Arsenal dilaporkan jadi tujuan favorit gelandang yang pernah membuat malu Barcelona setelah mendapatkan Havertz dan mengunci Rice serta Timber. The Gunners dikabarkan jadi terdepan untuk mendapatkan pemain Celta Vigo. Pemain yang dimaksud adalah Gabri Veiga. Dilansir dari Sportsmall, Veiga dilaporkan ingin bergabung dengan Arsenal musim panas ini. Sebagai informasi, sang pemain merupakan salah satu gelandang muda yang bersinar di Liga Spanyol 2022-2023. Hebatnya, 2 dari 11 gol musim ini yang disarankan olehnya berhasil dilesakan ke gawang Barcelona. Manchester City tolak kemungkinan menjual Julian Alvarez ke Arsenal. Manchester City dikabarkan menolak untuk melepaskan striker mereka Julian Alvarez yang diincar oleh pihak Arsenal. Berdasarkan laporan 90 Minutes, pihak City sampai saat ini tak mau melepaskan Alvarez karena ia masih dibutuhkan di skuad City. Terutama karena posisi striker untuk saat ini hanya diisi oleh dirinya dan juga Erling Haaland saja. Itu berarti jika Haaland tak bisa bermain, maka tanggung jawab striker utama akan jatuh pada Alvarez. Karena alasan itulah akhirnya City menolak potensi melepaskan Alvarez ke klub lain seperti Arsenal musim panas ini. Barcelona beri lampu hijau pada Ferran Torres untuk cabut ke Arsenal. Klub La Liga Barcelona dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk transfer pemain mereka Ferran Torres ke Arsenal. Hal ini tak lepas dari skema permainan Barca di bawah Xavi dan juga komposisi pemain Barca di bagian winger yang terlalu banyak. Torres dinilai sebagai pemain surplus yang akan lebih berguna jika dijual musim panas ini. Selain itu, Barcelona juga membutuhkan tambahan dana sebesar 200 juta euro agar bisa terhindar dari hukuman FFP. Di sisi lain, untuk mahar sendiri, kabarnya Barca siap menjual sang pemain dengan mahar sebesar 40 juta euro.
Manchester United tertarik untuk amankan jasa Harvey Barnes dari Leicester City. Manchester United dikabarkan tertarik dengan potensi mengamankan pemain Leicester City Harvey Barnes. Kabar ini sendiri dilansir dari The Daily Mail yang mengabarkan apabila United mulai mempertimbangkan untuk memboyong Barnes setelah mereka gagal untuk mengamankan Youri Tielemans yang memilih bermain dengan Aston Villa musim panas ini. Kabar ini sendiri dilansir dari The Daily Mail yang mengabarkan apabila United mulai mempertimbangkan untuk memboyong Barnes setelah mereka gagal untuk mengamankan Youri Tielemans yang memilih bermain dengan Aston Villa musim panas ini. Jan-Aurel Bisek resmi ke Inter Milan. Inter Milan meresmikan kedatangan Jan-Aurel Bisek pada Kamis 13 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Inter memboyong Jan-Aurel Bisek dari klub Denmark Aarhus. Dikutip dari Sport Mediaset, Slovenia Mata menebusnya seharga 7 juta euro atau sekitar 116,4 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk bonus tambahan senilai 500.000 euro. Inter juga harus membayar 5% dari nilai transfer kepada Aarhus jika di kemudian hari menjual Bisek. Kubu hitam biru akan menyicil pembayaran dalam 3 tahap angsuran. Declan Rice berlatih bersama dengan Bruno Fernandes dan Rafael Leao di Portugal. Declan Rice, pemain baru Arsenal, diketahui melakukan latihan individual bersama dengan Bruno Fernandes dan juga Rafael Leao di Portugal. Kabar ini cukup menarik karena ketiga pemain bermain di klub berbeda satu sama lain. Rice yang sudah meninggalkan West Ham United dan dijual ke Arsenal bermain bersama pemain AC Milan Rafael Leao serta pemain Manchester United Bruno Fernandes. Ketiganya rupanya melakukan program latihan individu di Portugal sebelum bermain bersama klub mereka masing-masing musim selanjutnya. Sergej Milinkovic-Savic sah jadi pemain Al Hilal. Al Hilal akhirnya kembali menuntaskan proses transfer Sergej Milinkovic-Savic. Pemain yang diboyong dari Lazio ini secara resmi telah berganti seragam. Peresmiannya dilakukan pada Kamis 13 Juli. Al Hilal merogoh saku hingga 40 juta euro demi memboyong pemain berusia 28 tahun itu. Sergej dikontrak oleh Al Hilal dengan durasi 3 tahun. Setiap tahunnya pemain timnas Serbia ini akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta euro. Borussia Dortmund menang 7-0 atas Westfalia Reden. Borussia Dortmund menang 7-0 atas Westfalia Reden. Borussia Dortmund membuka laga pramusimnya dengan cemerlang. Dortmund menang telak 7-0 atas Westfalia Reden di Westfalia Sport Park, Rasenplatz, Jerman, Rabu 12 Juli. Dortmund turun dengan kekuatan terbaiknya sejak awal laga. Tidak heran, skuad asuhan Edin Terzic ini bisa unggul 3-0 di babak pertama dan menambah 4 gol di babak kedua. Dalam laga ini Marco Reus menyumbangkan 2 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!